Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam, Bu Koko. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Sesuai kesepakatan kemarin nih saya datang. Katanya Bu Is ada perlunya butuh bantuan untuk mengobservasi proses coachingnya hari ini. Iya, Bu, benar, Bu. Jadi nanti saya ini ya akan coba menggunakan rubrik penilaian coaching dengan 4 kriteria, yaitu dimulai dari kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Ini saya sudah coba bawa ini rubriknya. Kompetensi apa nih nanti yang akan Ibu Muiz munculkan pada saat coaching bersama coachingnya? Saya rasa untuk yang akan saya munculkan itu semua kompetensi inti. Namun saya itu mau mencoba lebih menggali lagi kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach tadi. Tujuannya ya untuk menggali lebih dalam lagi solusi apa nanti yang keluar dari si coachingnya. Jadi nanti Ibu akan lebih spesifik lagi pada pemberian pertanyaan berikutnya ya. Iya. Oke. Untuk hal yang ingin dikembangkan lagi nih dalam pengembangan kompetensi terkait pemberian pertanyaan yang berbobot itu apa nanti yang akan Ibu Is lakukan pada coachingnya? Pada mendengarkan aktif, jadi saya ingin memberikan pada diri saya sendiri itu untuk menjadi pendengar aktif yang menerapkan strategi rasa. Jadi memang apa ya tujuannya benar-benar ada solusinya dari selesainya pembicaraan itu apa. Baik, setelah saya amati, ini saya akan sampaikan. Jadi Bu Muiz itu nanti akan menggunakan keseluruhan kompetensi coaching dalam proses coaching nanti. Terus Bu Muiz akan lebih spesifik pada pemberian pertanyaan berbobot dengan cara menggunakan strategi rasa pada saat coaching. Baik Ibu, nanti Ibu akan mengagendakan proses coachingnya ini kapan? Sebentar lagi, sekitar 10 menit ini. Hari ini juga ya, saat ini ya. Kalau begitu kita tunggu saja ya Bu ya. Baik, nanti saya akan mencoba menjadi pengamat. Saya hanya mendengarkan saja dan saya hanya akan menilai seberapa mampu Ibu melaksanakan coaching ini dengan menggunakan kompetensi-kompetensi inti yang terdapat dari Ibu. Kita tunggu saja. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Aan Bu. Ya, sudah saya ceritakan. Iya. Silakan. Apa kabar ini Bu Aan? Alhamdulillah baik. Seperti ini saya mau BSM. Iya. Maaf Bu Is, sebelumnya saya baru. Katanya mau cerita-cerita nih. Mau cerita apa ini? Di kelas saya itu kan ada bahasa Inggris. Bahasa itu sepertinya minat murid terhadap pelajaran bahasa Inggris itu kurang. Jadi mereka itu hanya sekedar mendengarkan, menyimak, tapi kurang bersemangat seperti itu. Hanya kurang, sangat kurang sekali. Sangat kurang ya. Tidak ada respon. Bukan tidak ada respon, cuma ya kalau ditanya mereka jawab, tapi sepertinya minatnya, semangatnya itu kurang. Hanya sekedar ikut makan bahasa Inggris saja. Jadi sekarang itu muridnya Mbak Ali itu lagi tidak bersemangat, kurang semangatnya merespon apabila ada pertanyaan saja. Jadi tidak ada apa ya, Motivasi diri lah gitu ya untuk bagaimana caranya belajar bahasa Inggris. Nah, selama ini yang Bu Aan terapkan di kelas itu bagaimana? yang saya terapkan di kelas mungkin sekedar ceramah. Kenapa ceramah? Karena menurut saya pelajaran bahasa Inggris itu kalau tidak di explain, kalau tidak dijelaskan, mereka itu kurang paham. Khususnya, jadi saya
beliau ceramah ya selama ini ya. Untuk menarik semangat, ini kan yang diinginkan semangat dari anak-anak itu lebih tinggi lagi gitu ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Yang Bu Aal apa ya, strategi apa yang kemudian Bu Aal akan lakukan gitu ya untuk menarik semangat mereka? Mungkin dari situ kali ya Bu, mungkin minatnya anak itu berkurang pada saat belajar bahasa Inggris karena mereka biasanya mungkin ya hanya ceramah, nyocok, menjelaskan. Mungkin strategi yang mau saya kembangkan, mau saya jalankan nanti menggunakan metode yang lain, misalkan di quizzes atau keyboard wall gitu. Jadi saya menyertakan gambar ataupun apa ya, semacam trik apa saya bagaimana dengan terjemahan yang mungkin seperti itu cara menarik minatnya anak dulu dari semangat. Bagaimana kemudian Bu Aal selama ini menilai murid-murid di kelasnya itu kan ini kurang bersemangat katanya ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Di situ kalau bisa dikatakan dari skala 1 sampai 10, murid-murid Bu Aal itu dengan ketidakadanya semangat itu ada di posisi mana? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 sih murid saya mungkin masih berada di skala 6 ya Ibu. Skala 6 Ya, ya. Harapannya Ibu Aal paling tidak nanti saya bisa merubah murid saya itu dari skala 6 berubah 9. 10 sepertinya sulit, 9 saja dulu. jadi dari 5 udah Dari 5 ke 9. Oke baik, jadi pengennya Bu Aal itu dari 6 ke 9. Nah, untuk mencapai skala 9, prioritas 9 ini yang akan digunakan apa? Nah, karena tadi saya hanya menggunakan metode ceramah, jadi mungkin saya akan menambah target ya seperti tadi yang saya bilang. Kemudian yang kedua, setiap awal pembelajaran atau di saat anak-anak sudah merasa lesu, sudah merasa bosan, saya akan memberikan mereka ice breaking agar mereka lebih bersemangat lagi ya kalau ngantuk, males, bisa tergugah lagi untuk lebih belajar bahasa Inggris. Jadi adanya pemberian speaking, games ya agar kemudian memancing si anak untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, kemudian itu pemberian speaking, kemudian adanya permainan. Kira-kira yang Ibu perlukan bantuan dari siapa? Untuk memberikan pembelajaran agar menjadi semangat si anak itu. Kalau speaking sih dari rumah kelas aku, tapi kalau mungkin saya lebih membutuhkan bantuan bagian laboratorium, TIK mungkin karena kalau hanya menggunakan satu bawahnya saja, satu tangan saja itu kurang mumpuni ke anak-anak dalam satu kelasnya. Jadi kalau misalkan saya berkoordinasi dengan guru TIK, mengalir TIK, bagian TIK misalkan nanti bisa menggunakan layar, dan di sana kan banyak undikannya, jadi bisa digunakan untuk melaksanakan game tersebut. Jadi tiap anak juga bisa menikmati gamenya, tidak hanya satu perangkat untuk satu kelas. Nah, kira-kira ini kapan waktunya Bu Aal agar menarik semangat ini dan apa namanya pemberian SGP ini agar itu agar terlaksana Minggu ini kan saya hari ini terakhir ngajar bahasa Inggris, mungkin langsung saya start minggu depan Senin. Maksudnya minggunya mungkin saya koordinasi atau Sabtu saya koordinasi kepada les bagian TIK-nya agar mungkin ada jam kosong yang bisa saya gunakan, atau pada saat pelajaran bahasa Inggris kebetulan TIK-nya kosong, saya bisa berkoordinasi dengan dia panjang webnya, terus Senin langsung action gitu. Jadi itu mau action minggu depan ini ya. Ya itu sudah sepertinya sudah bagus ya. Mudah-mudahan kemudian nanti ada ini ya, ada perubahan dari minat belajarnya anak tadi yang kurang semangat dari mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Untuk yang terakhir ini Bu Aal ya, tindak lanjut Bu Aal ya, setelah kemudian memberikan speaking, kemudian memberikan games ya, dan koordinasi dengan bagian tadi itu, nanti tindak lanjutnya apa saja? Mungkin kalau dari tindak lanjut
Kemudian untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang ada pada murid itu sendiri, komitmen apa yang dilakukan pada murid itu agar nampak gitu perubahan dari tidak semangat menjadi semangat. Kalau dari komitmen, setelah saya melakukannya saat minggu depan, Senin, jika saya melihat sudah berubah dari skala 6 tadi ke 9, satu kelas misalkan. Untuk kelas-kelas berikutnya, saya akan melakukan hal yang sama. Jadi mungkin tidak hanya game saja, saya akan memperbaharui media yang saya gunakan, mungkin tidak melulu menggunakan buku atau HP, laptop. Nanti saya akan membuat media-media yang lebih interaktif lagi. Yang jelas di setiap pembelajaran, khususnya nanti jam terakhir itu SBD itu pasti akan saya lakukan untuk komitmen saya. Saya rasa sudah cukup ini Mbak Alia. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu memang betul-betul ada perubahan pada diri murid gitu ya, untuk melaksanakan pembelajaran itu agar lebih semangat ya. Jadi saya rasa Ibu sudah menemukan solusi terbaik dari apa yang direncanakan barusan. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutan ceritanya, saya berceritanya agar ada apa ya, pertemuan kita ini lebih bermakna gitu ya. Kedepannya saya ingin menceritakan cerita ada perubahan di diri Bapak. Mungkin itu dulu ya Bu Al ya. Ya Bu Is. Terima kasih Bu Al. Sama saya terima kasih dokter. Ibu Muiz, setelah saya mengamati, saya akan menyampaikan pencapaian pengembangan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, dan hasilnya cukup bagus di keterampilan kompetensi coaching yang sudah Ibu paparkan sebelumnya terkait kesadaran penuh, menjaga dengan aktif dan memberikan pertanyaan bobot itu tadi sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, mari kita analisis terkait dengan pencapaian kompetensi coaching tersebut. Dalam mencapai indikator yang sudah Ibu sebutkan di awal, yaitu mendengarkan dengan rasa, itu saya rasa sudah cukup bagus sekali dengan menghadirkan diri secara penuh. Ya. Dari keseluruhan ini, karena pelaksanaannya sudah cukup bagus, adakah keterampilan coaching yang lebih ingin Ibu Muiz tingkatkan? Saya itu ingin masih dalam tahap ini ya, pemberian pertanyaan berbobot itu yang barusan saya lakukan dengan Bu Aal selaku coach saya. Jadi saya itu merasa belum memberikan pertanyaan berbobot yang sangat sempurna, sehingga kemudian memantik agar Bu Aal itu menggali lagi kompetensi dirinya untuk memberikan pembelajaran yang menarik semangat untuk. Lalu bagaimana nih solusinya untuk mencapai target yang Ibu Muiz inginkan? Mungkin saya lebih lebih banyak mencari referensi gitu ya, agar bisa menyusun kalimat-kalimat yang apresiatif kepada si coaching gitu ya, mencari referensi di YouTube mungkin ya, di buku-buku seperti itu. Baik, kapan nih Ibu akan mulai untuk mencari referensi-referensi yang Ibu maksudkan? Kayak nanti kalau sudah pulang ke rumah sambil tiduran gitu Bu ya, saya bisa nonton YouTube gitu ya, untuk nonton gimana sih praktik coaching itu. Oke, baik. Nah, Bu Muiz, karena Bu Muiz sudah mendapatkan solusinya terkait untuk mengembangkan keterampilan coachingnya, dan Bu Muiz juga sudah mendapatkan tenggat waktunya, saya kira percakapan kita cukup sampai di sini. Nanti saya akan tunggu kabar terbaik dari Bu Muiz. Bagaimananya saya siapkan time untuk mengobservasi lagi sejauh mana keterampilan coaching Bu Muiz yang akan ditingkatkan lagi. Begitu ya Bu ya? Terima kasih Ibu waktunya ya, sudah menyempatkan diri untuk direpotkan saya ya. Sama-sama. Jadi jangan lupa nanti kabarnya ya. Saya tunggu mungkin dalam minggu ini kita
lihat perkembangannya Bu Muis lagi gitu ya. Ya, Bu. Baik Bu Muis, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.